Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ratna Suryani dengan NPM 202151116, jurusan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini, apa sih yang dimaksud dengan hakikat? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat berarti intisari atau dasar, atau kenyataan yang sebenarnya. Adapun secara harfiah, hakikat atau hakikah berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari sesuatu. Di dunia sufi, hakikat merupakan aspek lain dari syariat yang bersifat eksoterik, yaitu aspek esoterik atau batiniah. Sedangkan secara terminologi, hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat yang disebut sebagai kebenaran adalah makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarikat. Kemudian selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan perencanaan? Nah, perencanaan ini berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Secara umum, perencanaan ini merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai suatu tujuan. Kemudian, selain perencanaan, ada juga pembelajaran. Nah, apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Selain itu, ada juga arti dari matematika. Nah, di sini matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Maka secara informal dapat juga disebut sebagai ilmu bilangan dan angka. Nah, jika tadi adalah arti dari matematika, selanjutnya di sini ada pembelajaran matematika. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran matematika? Di sini pembelajaran matematika adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka untuk membantu siswa dalam mempelajari matematika sebagai suatu hal yang menarik dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran matematika, baik guru ataupun siswa bersama-sama menjadi pelaku agar terlaksana tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu arti dari matematika, kemudian apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran matematika. Sekarang kita simpulkan, jadi apa maksud dari perencanaan pembelajaran matematika itu? Perencanaan pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh pendidik atau guru yang berisikan skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang akan dilakukannya di kelas bersama siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Kemudian selain itu ada juga indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Selanjutnya ada indikator pembelajaran matematika. Indikator pembelajaran matematika ini merupakan perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan untuk penilaian mata pelajaran matematika.
Selanjutnya, kemudian di sini ada langkah-langkah perencanaan pembelajaran matematika. Nah, di sini terdapat 7 langkah, di antaranya yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya. Sebab tujuan umum atau standar kompetensi dan standar dasar dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Tugas guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran menjadi tujuan khusus atau indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah terukur. Kemudian langkah yang selanjutnya atau yang kedua di sini ada memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses pengalaman, sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Selanjutnya, yang ketiga ada menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang demikian sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat ada menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat memaksimalkan fungsi dan tugas secara maksimal, maka guru memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Selanjutnya yang kelima yaitu memilih bahan dan alat. Nah, penentuan bahan dan alat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, di antaranya yang pertama, keberagaman kemampuan intelektual siswa, kemudian jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa, selanjutnya tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, kemudian berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, kemudian fasilitas fisik yang tersedia. Selanjutnya, langkah yang keenam, yaitu ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir di sini ada manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, untuk manfaat perencanaan pembelajaran, di sini terdapat 6 manfaat, di antaranya yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, yang ketiga sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Kemudian yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja.
Yang kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.